Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan menceritakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Dan pada malam hari ini saya akan membacakan tweet dari @bristory yang menceritakan tentang sebuah keluarga yang terjebak dalam dimensi lain waktu melintasi tol Cipali. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Akhir tahun 2016, rintik hujan turun di bagian timur Jakarta. Ketika kami baru saja lepas dari sumpeknya tol dalam kota, di mana ribuan kendaraan berjejal merebut ruang jalanan untuk bisa pulang, atau entah kemana tujuannya. Masih tetap padat, tapi seenggaknya mobil yang kami tumpangi ini bergerak konstan, walaupun perlahan. Udah jam 9 nih. Papa lapar. Kalian pasti lapar juga kan? Papa yang duduk di belakang kemudi bilang begitu. Iyalah pa, lapar. Mampir rest area aja ya. Istirahat sebentar. Begitu Gio bilang sambil sedikit bersunggut. Sementara aku dan Mama yang duduk di belakang sepertinya masih nyaman, belum merasakan lapar seperti Papa dan Gio. Padahal perjalanan kami dari Serpong selepas maghrib tadi memang sengaja diatur seperti itu. Akan makan malam di rest area tol Jakarta Cikampek atau setelahnya, apabila jalanan lebih lancar. Oh iya, aku Windy bersama mama, papa, serta adikku Gio sedang dalam perjalanan menuju Yogyakarta untuk menghadiri pernikahan salah satu sepupu. Sengaja jalan malam. Papa bilang akan lebih nyaman dan gak akan banyak hambatan kemacetan. Ya, tentu saja kami semua setuju. Acara pernikahan akan dilangsungkan pada hari Sabtu. Makanya kami berangkat 2 hari sebelumnya, yaitu hari Kamis, dengan rencana Jumatnya bisa istirahat seharian, Sabtu menghadiri acara, dan Rabunya baru bisa pulang. Rencananya seperti itu. Sekalian berlibur, bertepatan dengan aku libur kuliah dan Gio libur sekolah. Kami sekeluarga sangat menyukai perjalanan darat. Selama tujuan masih bisa dijangkau oleh mobil, maka perjalanan darat akan dipilih. Makanya aku sangat menunggu saat-saat seperti ini, berlibur dengan menempuh perjalanan cukup jauh. Kali ini destinasi Jogja. Nah, tuh rest area apa? Alhamdulillah, udah lapar banget aku nih. Lagi-lagi Gio mengutarakan keluh kesah perutnya. Tapi benar yang Gio bilang, kami memang sudah mendekat ke rest area kilometer 39. Dari kejauhan sudah kelihatan. Gak lama papa lalu mengarahkan kendaraan ke kiri, lalu masuk ke rest area. Sambil papa mencari tempat parkir, aku melihat suasana sekeliling. Masih jam setengah 10. Tentu saja tempat yang diperuntukkan bagi pengguna jalan tol untuk beristirahat ini masih cukup ramai, walau nggak seramai akhir pekan.
Ini bisa dibilang merupakan rest area besar dan lengkap. Selain toilet dan kamar mandi, ada toko makanan yang banyak. Penjual kopi juga ada. Bahkan tempat ibadah pun juga ada. Jadinya kita bisa memenuhi semua kebutuhan dan keperluan dalam satu perhentian. Begitu pula kami. Setelah selesai ibadah, kami menuju satu resto yang menyediakan makan malam. Cukup lama waktu yang kami habiskan di sini, sekitar 1 jam. Singkatnya, setelah selesai makan dan membeli kopi untuk papa minum di jalan, kami melanjutkan perjalanan. Jam setengah 11 lewat. Kendaraan yang melintas sudah nggak sepadat sebelumnya. Papa bisa memacu kendaraan lebih cepat. Perjalanan malam ini memang menyenangkan. Aku menikmati setiap menitnya. Walaupun pemandangan di luar hanya gelap, tapi tetap saja suasananya aku suka. Mau lewat jalan tol baru atau lewat jalan biasa aja? Tiba-tiba papa bilang seperti itu ketika kami sudah sampai di ujung jalan tol Jakarta Cikampek. Yang papa maksud adalah jalan tol Cikopo Palimanan, atau biasa disebut jalan tol Cipali. Kenapa dibilang baru? Ya, karena baru setahun lebih diresmikan dan digunakan untuk umum. Tepatnya tahun 2015 yang lalu. Tol baru aja, Pak. Sekalian nyobain kan? Masa udah ada jalan tol masih lewat jalan biasa aja sih? Jawabku begitu. Gio dan Mama setuju denganku. Ya kan siapa tahu kita pingin santai lewat jalan biasa. Papa bilang begitu. Tapi pada akhirnya kami memang memutuskan untuk lewat jalan tol baru itu. Memang setelah tol Cipali ini dibuka, kami sekeluarga belum pernah melintasinya karena memang belum ada keperluan untuk ke tol ini. Kali inilah kali pertama kami harus melewati jalan tol, di mana beberapa bulan sebelumnya terjadi kemacetan parah pada saat libur mudik lebaran. Dalam hati kecil kami berharap semoga nggak mengalami dan merasakannya juga. Karena perjalanan kali ini sudah hampir masuk ke masa liburan akhir. Ya sudah, sekitar jam 11 lewat akhirnya kami mulai memasuki jalan tol Cipali. Jalanan belum selebar jalan tol sebelumnya. Hanya 2 jalur. Lampu penerangan hanya terlihat ketika menjelang pintu keluar atau masuk. Selebihnya gelap, hanya mengandalkan lampu dari kendaraan yang melintas. Pemandangan kanan kiri juga gelap, hanya terlihat dari kejauhan lampu rumah penduduk atau bangunan lainnya. Di kanan kiri jalan hanya ada sawah dan lahan kosong. Ya, kelihatannya seperti itu. Papa memacu kendaraan dengan kecepatan sedang, gak terlalu cepat. Aku yakin karena beliau lebih memilih untuk hati-hati, karena sama sekali belum menguasai medan dan kontur jalan. Kami berempat juga lebih banyak diam. Hanya sesekali percakapan terucap. Itu pun hanya seperlunya. Lebih banyak memperhatikan jalan dan pemandangan. Jalan tol ini lebih banyak jalan lurus yang panjang. Jarang sekali ada belokan. Semakin jauh kami masuk, semakin berkurang volume kendaraan yang melintas. Sangat jauh. Berbeda situasinya dengan jalan tol Jakarta Cikampek. Sampai akhirnya hanya sesekali
kendaraan yang terlihat, yang searah ataupun yang datang dari arah berlawanan. Beberapa kali kami melihat truk besar atau bus yang jalan perlahan di sisi kiri. Jarang sekali ada mobil pribadi. Kok sepi amat ya? Padahal baru jam 12. Gak ada yang mau lewat jalan tol ini ya? Kata Gio memecah kesunyian. Iya, kok agak seram ya? Papa jangan ngantuk. Kalau capek kita cari rest area aja lagi. Mama akhirnya buka suara setelah sejak tadi lebih banyak diam. Seperti yang aku bilang tadi, semakin lama jalanan semakin sepi. Aku yakin kalau semua punya pertanyaan yang sama dalam kepala masing-masing. Mama tadi sempat menyinggung rest area. Tapi setelah aku perhatikan, selama sudah menempuh entah berapa kilometer, kami baru melewati satu rest area. Itu pun masih dekat ke wilayah Cikampek. Ketika baru saja masuk tol Cipali, setelah itu aku nggak melihat rest area lagi. Menurut aku sih wajar. Namanya juga jalan tol baru. Sarana prasarananya pun belum lengkap, termasuk ketersediaan rest area. Jadi kami harus mempersiapkan diri untuk menahan segala kegiatan yang membutuhkan tempat istirahat. Karena nggak tahu kapan dan di mana rest area akan ditemui. Namun, perjalanan masih harus berlanjut sampai entah sudah masuk kilometer berapa. Aku tersadar kalau sudah beberapa menit lamanya nggak melihat adanya kendaraan. Sepi, kosong. Hanya kami sendirian yang melintas di jalanan tol panjang ini. Aneh, kok sepi banget ya? Pada kemana mobil lain? Papa bilang begitu sambil matanya terus memerhatikan jalan. Aku, Gio, dan Mama hanya diam. Gak ada yang menanggapi. Gio, lu ada sinyal gak? Tanyaku ketika melihat layar ponsel. Ada tulisan no service. Gak ada kak, blank spot kayaknya, jawab Gio. Mama juga bilang begitu. Ponselnya gak ada sinyal. Waduh, bertambah lagi keanehan. Setelah itu semakin lama keadaan semakin mencekam. Benar-benar hanya kami yang ada di jalan. Hanya suara deru mobil kami saja yang terdengar. Jalanan di depan gelap total. Hanya lampu dari kendaraan kami yang jadi sumber penerangan. Aku inisiatif menoleh ke belakang. Ternyata sama. Di belakang juga kosong. Malah lebih seram kelihatannya. Kira-kira 15 menit lamanya situasi itu berlangsung. Sungguh sangat membuat kami semua khawatir. Sampai akhirnya Papa bilang kalau di belakang ada mobil mendekat. Mendengar Papa bilang begitu, aku langsung melihat ke belakang. Dan memang benar, dari kejauhan ada cahaya lampu mobil yang mendekat perlahan. Syukurlah kita jadi ada temen. Hehehe, ucap Papa sambil mengurangi kecepatan sedikit. Semakin lama kendaraan itu semakin mendekat. Papa memang sengaja mengurangi kecepatan dengan maksud agar kami bisa berjalan melintasi tol ini bersamaan. Sampai akhirnya
kendaraan itu benar-benar sudah tepat berada di belakang kami. Anehnya, dia nggak mengurangi kecepatan sama sekali. Terus melaju, malah sepertinya menambah kecepatan. Melihat itu, Papa langsung mengarahkan kendaraan kami minggir ke lajur kiri, memberi jalan mobil ini untuk mendahului. Dan benar saja, dia sama sekali nggak mengurangi kecepatan, malah terus melaju kencang. Mobil ini jenisnya minibus model lama, berwarna hitam, termasuk kacanya juga hitam, menjadikan kami sama sekali nggak bisa melihat ke dalamnya. Dia melaju kencang mendahului. Papa yang tadinya berniat untuk mengikuti jadi berubah pikiran, lebih memilih membiarkan mobil itu melaju kencang. Melaju terus sampai akhirnya hilang dalam kegelapan dan kejauhan. "Mau kemana sih mobil itu? Buru-buru banget," kata Papa memecah kesunyian. "Biarin aja, Pak, jangan dikejar," aku bilang begitu. Akhirnya kembali suasana sunyi. Lagi-lagi kami sendirian setelah mobil tadi hilang. Jalan gelap sendirian dan menimbulkan sedikit kekhawatiran. Harusnya tadi lewat jalan biasa aja ya. Gio akhirnya buka suara. "Udah terlanjur. Tenang aja, gak akan ada apa-apa kok. Aman," jawab Papa menenangkan. Akhirnya kembali kami terdiam tanpa percakapan. Tapi hanya beberapa menit saja. Setelah tiba-tiba ada kilatan cahaya yang menerangi kendaraan kami. Cahaya dari belakang. Refleks, aku menoleh ke belakang. Ternyata benar, ada kendaraan dari arah belakang lagi, mendekat dengan kecepatan cukup tinggi. "Ada mobil lagi, Pak," aku bilang begitu. "Iya," jawab Papa pendek. Aku perhatikan kendaraan ini agak mengurangi kecepatan ketika sudah berada tepat di belakang mobil kami. Tapi walaupun begitu, Papa tetap memberi jalan dengan berpindah ke arah lajur kiri dan membiarkannya mendahului. Ketika mobil sudah dalam posisi sejajar, tentu saja kami semua bisa memperhatikan kendaraan itu. "Loh, kok bentuknya sama dengan mobil yang pertama tadi ya?" Gio bilang begitu. Suaranya setengah berbisik. Dalam hati, aku punya pertanyaan yang sama. Itu adalah mobil yang sama. Tiba-tiba Mama bilang, "Iya, kayaknya mobilnya sama." "Gak mungkin, Ma. Kan kita belum melihatnya lagi setelah dia ngebut tadi." Papa buka suara. Aku ragu. Tapi setelah dilihat dengan seksama, ternyata memang modelnya sama. Jenis minibus model lama, berwarna hitam, kacanya juga hitam. Sepertinya itu mobil yang sama dengan yang mendahului kami sebelumnya. Tapi kok aneh ya? Kok bisa dia tiba-tiba sudah ada di belakang lagi, sementara dari tadi kami sama sekali nggak mendahului. Di kepalaku masih banyak pertanyaan ketika mobil ini lagi-lagi melaju kencang, sampai akhirnya hilang dalam gelap dan lenyap dari pandangan. Suasana kembali hening.
dan cekam semakin terasa. "Udah, tenang aja. Kalau ada tol exit, kita keluar lewat jalan biasa aja, biar semua tenang. Hehe." Lagi-lagi, Papa berusaha menenangkan. Aku, Mama, dan Gio hanya diam, gak menjawab. Kami masih berkutat dengan banyak pertanyaan. Selanjutnya, aku sudah bisa menebak. Selang beberapa menit kemudian, lagi-lagi ada kilatan cahaya lampu kendaraan dari belakang. Aku menoleh, dan ternyata benar, ada kendaraan mendekat dari kejauhan. Kejadiannya berulang sekali lagi. Kendaraan itu datang dengan kecepatan tinggi, lalu melambat setelah sudah dekat dengan kami. Sekali lagi, Papa memindahkan kendaraan ke lajur kiri, memberi jalan untuk mobil misterius itu mendahului. Dan lagi-lagi, kami semua memperhatikan mobil itu. Sangat susah untuk disangkal kalau yang melintas untuk yang ketiga kalinya ini adalah mobil yang sama. Bentuknya sama persis, jenisnya juga sama. Dan aku yakin kalau ini adalah mobil yang sama. Tapi gimana caranya? Kalian semua berdoa itu mobil yang sama. Sepertinya dia sedang berusaha untuk minta tolong. Mama bilang begitu dengan suara yang pelan. Aku gak menggubris, tapi malah terus memperhatikan kendaraan yang sedang melintas mendahului kami ini. Kali ini kecepatannya lebih pelan, malah tampak gak berniat untuk mendahului. Melihat ini, Papa memperlambat lagi laju kendaraan dengan tujuan supaya mobil misterius ini bisa mendahului. Dan benar, perlahan tapi pasti, akhirnya dia mendahului. Berbeda dengan sebelumnya yang langsung melaju kencang dan menghilang. Kali ini mobil itu malah melambat setelah sudah berada beberapa ratus meter di depan. Sampai akhirnya si mobil misterius ini berpindah jalur sampai ke bahu jalan, seperti ingin berhenti. Benar, kami yang berada cukup jauh di belakang melihat dia akhirnya berhenti di bahu jalan. Kenapa dia berhenti ya? Ada apa? Tanya Papa pelan. Dia butuh bantuan. Mama sekali lagi bilang begitu. Papa gak usah aneh-aneh deh. Jangan macem-macem apa. Aku bilang begitu karena melihat gelagat Papa yang sepertinya akan ikut meminggirkan kendaraan juga. Bener kata Mama, takut kalau-kalau dia minta bantuan. Begitu Papa bilang. Aku dan Gio gak bisa berkata apa-apa lagi. Papa adalah seorang aparat. Jiwanya memang seperti itu. Harus mencari tahu kalau terlihat ada yang gak beres. Benar adanya, akhirnya kami berhenti tepat di belakang mobil misterius ini. Papa hati-hati, ucap Mama. Iya Mah, kalian jangan ada yang ikut keluar ya, tetap di dalam. Papa bilang begitu, lalu langsung keluar dari mobil. Aku melihat kalau mobil hitam ini lampunya masih menyala. Sepertinya mesinnya juga nyala. Papa berjalan mendekati pintu sopir. Gak lama karena jaraknya dekat,
Papa akhirnya sampai di samping pintu depan. Kami yang di dalam kendaraan terus memperhatikan gerak-gerik Papa. Sepertinya kaca jendela depan dari mobil itu terbuka karena aku melihat kalau Papa melongok ke dalam. Hanya beberapa belas detik, dan Papa langsung kembali berjalan ke arah kendaraan kami. Kelihatannya langkahnya terburu-buru. Setelah sampai, Papa langsung masuk. "Kenapa dia, Pak?" Kami kompak bertanya. "Gak ada apa-apa, aman," jawabnya pendek. Setelah itu Papa langsung menjalankan kendaraan kami lagi, melewati mobil misterius itu yang masih berhenti. Aku tahu ada yang gak beres setelah melihat gelagat Papa. Dan benar dugaanku. Setelah kendaraan kami tepat berada di sebelah kendaraan itu, aku melihat kalau kaca jendelanya terbuka lebar. Kaca jendela pintu supir. Karena itulah aku jadi bisa melihat ke dalam walau sekilas. Aku kaget karena melihat kalau di dalam kosong. Gak ada sama sekali orang di dalamnya, termasuk supir. Aneh dan seram. Setelah itu sama sekali gak ada perbincangan di antara kami. Papa juga gak mengeluarkan sepatah kata pun. Dia menginjak pedal gas cukup dalam. "Pah, kalau ada rest area mampir dulu sebentar ya. Aku pingin pipis." Aku bilang begitu ketika beberapa belas menit sudah berlalu. Iya," jawab Papa pendek. Jelas masih ada nada cemas terdengar. Dan syukurlah, dari kejauhan aku melihat ada tanda-tanda keberadaan rest area. "Nah, itu rest area. Windy jadi ke toiletnya kan?" tanya Papa memastikan. "Jadi, Pak, aku udah kebelet banget." Papa lalu membelokkan kendaraan masuk ke rest area. Aku sudah bisa menebak kalau rest area ini pasti belum bagus dan masih sangat sepi. Kami nggak melihat ada kendaraan sama sekali. Hanya ada beberapa warung kecil berbaris. Itu pun sepertinya dalam keadaan tutup. Papa memarkirkan kendaraannya di depan salah satu warung. Toiletnya kayaknya itu deh. "Papa antar kamu ya." Papa menunjuk salah satu bangunan kecil yang letaknya agak jauh di belakang deretan warung. Turun dari mobil, aku bersama Papa berjalan dalam gelap menuju toilet. Cukup jauh jaraknya, sekitar 50 meter. Toilet kecil dengan lampu temaram. "Kalau sudah selesai, jangan jalan sendiri ke mobil ya, tunggu Papa." Begitu Papa bilang. Aku mengangguk. Kemudian masuk ke toilet perempuan, sementara Papa masuk ke bagian laki-laki. Suasana masih sangat mencekam. Teringat dengan kejadian sebelumnya, ditambah dengan situasi rest area yang seram, membuat aku buru-buru menyelesaikan buang air kecil. Setelah selesai, aku langsung keluar. Setelah sudah berada di depan toilet, aku gak melihat Papa. Sepertinya dia masih di dalam. Gak lama, hanya beberapa detik kemudian, tiba-tiba aku melihat ada mobil mendekat ke tempat aku sedang berdiri. Entah datangnya dari mana.
Kemudian akhirnya mobil ini berhenti tepat di depanku. Hanya beberapa meter saja jarak kami. Sejenak kemudian aku tersadar kalau ternyata aku mengenali mobil ini. Ini adalah mobil misterius yang kami temui di jalan tol. Minibus model lama berwarna hitam. Jantungku seperti berhenti berdetak, ketakutan. Tapi rasa penasaranku mengalahkan kadar nyali yang semakin rendah. Dalam ketakutan yang dirasa, kaki malah melangkah mendekat ke mobil itu. Setelah sudah sampai di samping mobil, aku melihat kalau kaca depan dalam keadaan terbuka, dua-duanya. Sementara mesin dan lampunya masih menyala. Aku lebih mendekat lagi dengan maksud untuk melihat ke dalam. Jendela yang dalam keadaan terbuka menjadikanku dengan leluasa dapat melihat ke dalam. Dan gak ada orang sama sekali di dalam. Di depan kosong termasuk supirnya. Entah apa yang ada dalam pikiranku. Bukannya menjauh, aku malah terus mendekat. Ingin tahu apa yang ada di bagian belakang mobil. Awalnya sangat gelap. Aku gak bisa melihat apa-apa. Tapi lama-kelamaan mata mulai terbiasa. Dan akhirnya bisa melihat semua dengan jelas, walaupun samar. Bulu kuduku berdiri semua. Jantung berdegup kencang ketika aku melihat ternyata di belakang juga gak ada orang sama sekali. Tapi ada benda yang teronggok menyeramkan di bagian belakang minibus ini. Itu adalah peti mati. Aku lemas melihatnya dan ketakutan. "Windy, ayo ke mobil!" Tiba-tiba Papa sudah ada di belakang. Dia meraih tanganku. Lalu kami berjalan bergegas kembali menuju kendaraan. Gak berlama-lama, setelah sudah berada di mobil, Papa langsung tancap gas, meninggalkan rest area dan meninggalkan mobil misterius itu. Di sisa perjalanan, kami diam 1000 bahasa. Sampai akhirnya kami baru bisa bernafas lega setelah sampai di pintu tol Palimanan. Di sini juga kami kembali bisa melihat pemandangan yang normal. Banyak kendaraan melintas dan ada kehidupan. Setelah itu, Papa baru mulai cerita. Beliau bilang ketika turun kendaraan di bahu jalan untuk memeriksa mobil misterius itu, Papa juga melihat apa yang aku lihat. Mobil itu kosong, gak ada orang sama sekali, termasuk supirnya. Tapi ternyata ada peti jenazah di bagian belakang mobil itu. Baik, terima kasih kepada Mas Bri Story yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan tweetnya ya di podcast saya. Terima kasih banyak Mas Bri Story. Dan yang kedua, saya berterima kasih kepada para subscriber yang sudah mendengarkan cerita saya. Dan semoga kalian suka ya. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini ya. Dan tidak ada komentar-komentar khusus karena saya tidak menemukan keanehan ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga Anda semua terhibur. Selamat malam dan selamat beristirahat.